Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, masih bersama dengan Bu Sinta. Hari ini kita akan belajar matematika. Jika di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang satuan jarak, nah hari ini kita akan belajar tentang satuan kecepatan. Anak-anak bisa buka buku modulnya halaman 16 ya. Gimana? Masih semangat kan untuk belajar dari rumahnya? Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yuk kita simak pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bisa buka buku modulnya halaman 16 ya. Jika di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang satuan jarak, nah hari ini kita akan belajar tentang satuan kecepatan. Nah, selama perjalanan rata-rata tiap jam bus itu menempuh jarak sepanjang 60 km. Dikatakan kecepatan bus itu 60 km per jam atau 60 km per jam. Mobil yang lain mungkin lebih cepat atau lebih lambat. Misalnya 45 km per jam atau 80 km per jam. Bentuk kilometer per jam atau kilometer per jam itu merupakan satuan kecepatan. Nah, contoh lagi, seorang pelari cepat menempuh jarak 100 meter dalam tempo 10 detik. Artinya, tiap 1 detik menempuh jarak 10 meter. Nah, dikatakan kecepatan pelari itu 10 meter per detik atau 10 meter per detik. Nah, kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh soal yang A, 120 km per jam sama dengan titik-titik kilometer per menit. Jawab. 120 km per jam sama dengan, nah kita lihat 120 km per jam sama dengan kilometer per menit. Nah, berarti lihat ya, kilometer ke kilometer sama ya. Kalau sama berarti tidak diubah. Berarti 120 km sama dengan 120 km. Kemudian dikali jam ke menit. 1 jam ada berapa menit? Ada 60 menit. Maka tulis kali 1 per 60. Nah, kemudian 120 bagi 60 hasilnya adalah 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 120 km per jam sama dengan 2 km per menit. Nah, kemudian contoh yang B, 2000 meter per detik sama dengan kilometer per menit. Jawab. 2000 meter per detik sama dengan, kita tulis 2000 di sini ya, 2000. Terus kita lihat meter ke kilometer, naik atau turun. Meter ke kilometer berarti naik ya. Kalau naik berarti dibagi. Jadi dibagi 1000. Kemudian detik ke menit jadi 1 per 60. Kemudian kita pindah ke sini, 2000 per 1000 dikali 1 per 60. Nah, setelah itu 2000 dibagi 1000 hasilnya adalah 2. 2 dikali 60 hasilnya adalah 120. Jadi 2000 meter per detik sama dengan 120 km per menit. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut ke materi ya. Di sini ada A, pengukuran kecepatan secara langsung. Pengukuran kecepatan sesaat secara langsung menggunakan alat yang bernama speedometer. Speedometer dipakai pada kendaraan bermotor yang berguna untuk menunjukkan kecepatan sesaat kendaraan bermotor sewaktu melaju di jalan.
Satuan ukuran kecepatan sesaat pada speedometer adalah kilometer per jam. Nah, yang B, pengukuran kecepatan secara tidak langsung. Untuk mengetahui kecepatan dapat memakai rumus sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus untuk mencari kecepatan. Ingat-ingat ya, rumus untuk mencari kecepatan dalam kurung V sama dengan jarak yang ditempuh dalam kurung S per waktu yang ditempuh dalam kurung T. Jadi ini rumus untuk mencari kecepatan. Kecepatan rumusnya adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu yang ditempuh, atau ditulis V sama dengan S per T. Dari rumus tersebut dapat ditentukan rumus untuk mengetahui jarak yang ditempuh atau waktu yang digunakan untuk menempuh jarak, yaitu sebagai berikut. Pertama, rumus untuk mengetahui jarak. Rumus untuk mengetahui jarak adalah S sama dengan V kali T. S ini artinya jarak, V ini tadi artinya kecepatan, dan T ini artinya adalah waktu yang ditempuh. Ingat-ingat ya, ini rumusnya. Rumus untuk mengetahui jarak itu rumusnya adalah S sama dengan V kali T atau kecepatan dikali waktu tempuh. Nah, yang kedua, rumus untuk mengetahui waktu yang digunakan untuk menempuh jarak. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk menempuh jarak. T itu tadi artinya waktu yang ditempuh, S ini artinya jarak, dan V artinya kecepatan. Nah, rumusnya ini ya. Rumus untuk mengetahui waktu, rumusnya adalah jarak yang ditempuh dibagi kecepatan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama, Andi mengendarai motornya dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 26 km dengan waktu 2 jam di perjalanan. Maka berapakah kecepatan rata-rata dari motor Andi tersebut? Nanti kita disuruh mencari kecepatan. Tadi rumus untuk mencari kecepatan apa ya? Nah, ini rumus untuk mencari kecepatan atau mengetahui kecepatan yaitu jarak yang ditempuh dibagi waktu yang ditempuh. Nah, di sini tadi jarak yang ditempuh adalah 26 km, sedangkan waktu yang ditempuh adalah 2 jam. Nanti diketahui S itu adalah jarak ya, 26 km, dan T tadi adalah waktu yang ditempuh. Nah, yang ditanya kecepatan rata-rata tadi V sama dengan S per T, berarti 26 dibagi 2 sama dengan 13 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata dari motor Andi adalah 13 km per jam. Bagaimana anak-anak? Sampai sini bisa dipahami? Nah, contoh soal yang kedua. Dina berjalan kaki dengan kecepatan rata-ratanya 2 meter per detik selama 60 detik. Maka berapakah jarak yang ditempuh oleh Dina? Nah, yang berdua ini kita disuruh mencari jarak yang ditempuh. Untuk mengetahui jarak yang ditempuh, maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu tempuh. Nah, diketahui V itu artinya kecepatan 2 meter per detik. Kemudian T itu tadi waktu tempuh, waktu tempuhnya adalah 60 detik. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh. Tadi rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Tadi V-nya adalah 2 meter per detik dikali 60 detik. Berarti tinggal dikali 2 dikali 60, hasilnya adalah 120. Jadi jarak yang ditempuh Dina selama berjalan adalah 120 meter. Nah, kemudian contoh soal yang terakhir. Jarak antara kota Jakarta ke Cikampek adalah 80 km. Rosa berangkat ke Cikampek mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan Rosa untuk sampai di Cikampek? Nah, jawab. Diketahui S itu tadi adalah jarak ya. Jaraknya adalah 80 km. V tadi artinya kecepatan. Kecepatannya 40 km per jam. Yang ditanyakan berapa lama waktu yang ditempuh. Nah, untuk mengetahui berapa lama waktu yang ditempuh, tadi rumusnya adalah T sama dengan S per V, jarak yang ditempuh dibagi kecepatan.
Tadi jalan ditempuhnya adalah 80 km per jam. Kemudian kecepatannya adalah 40 km per jam. Langsung saja kita bagi ya. Berarti 80 dibagi 40 hasilnya adalah 2. Jadi lamanya waktu yang ditempuh Rosa untuk sampai di Cikampek adalah 2 jam. Gimana anak-anak? Mudah kan? Anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Nah, tadi kita sudah belajar tentang menghitung kecepatan, terus menghitung atau mencari jarak, dan tadi menghitung waktu yang ditempuh. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan kerjakan latihan di buku modul halaman 19 ya. Anak-anak mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, jika ada yang belum dipahami atau belum paham, anak-anak bisa langsung tanya ibu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Selamat mengerjakan anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.